warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ain Mulyati. Saya pengajar dari SMA Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Situasi di SMA Negeri 2 Padalarang berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 10, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menulis teks eksplanasi. Mereka seringkali kesulitan dalam menyusun kalimat yang jelas dan logis, memilih kosakata yang tepat, serta menyajikan informasi secara sistematis. Selain itu, minat terhadap pembelajaran teks eksplanasi cenderung rendah. Salah satu tantangan terbesar dalam menulis teks eksplanasi adalah menentukan topik yang menarik dan relevan. Peserta didik seringkali kesulitan memilih topik yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Setelah menemukan topik, tantangan berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan terpercaya, mencari sumber yang kredibel, dan menyaring informasi yang relevan membutuhkan keterampilan khusus. Selain itu, menyusun teks eksplanasi yang logis dan koheren juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, menggunakan bahasa yang baku dan formal, serta menghindari kesalahan fakta merupakan tantangan lain yang harus diatasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih bervariatif dan menarik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat miniatur eksplanasi. Melalui proyek ini diharapkan peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep teks eksplanasi, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan keterampilan menulis mereka. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menumbuhkan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan pembelajaran, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, membuat miniatur eksplanasi untuk meningkatkan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan proyek berjalan di SMA Negeri Padalarang. Pelaksanaan pembelajaran ini saya lakukan secara bertahap melalui proyek. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya melakukan asesmen di awal untuk mengetahui kebutuhan gaya belajar, kemampuan minat, dan juga bakat dari peserta didik. Saya sebagai guru menawarkan kepada peserta didik sebagai bagaimana memilih tema yang bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks sesuai dengan minat dan kemampuan dari peserta didik. Berikutnya, yaitu mereka melakukan diskusi kelompok. Setelah melakukan diskusi kelompok, maka akomodasi dari minatnya berdasarkan tema peserta didik tetap memberikan arahan agar tema yang dipilih relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Berikutnya yaitu merencanakan miniatur eksplanasi tersebut. Melaksanakan perencanaan miniatur eksplanasi, yaitu dengan berbagi peran, mengumpulkan informasi, merancang model, serta menyusun kerangka dari teks eksplanasi tersebut. Dilanjutkan dengan pembuatan miniatur, baik itu secara prosesnya, dan saya memberikan bimbingan dan dukungan selama proses pembuatan. Saya juga melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa peserta didik tetap berada dalam jalur yang benar. Kecelakaan adalah ketika hendak mengendarai harus dengan keadaan yang sehat, agar dapat fokus dalam mengemudi dan tidak dalam keadaan mengantuk, serta memeriksa kendaraan dalam keadaan yang baik agar tidak terjadi remblong atau hal yang lainnya. Untuk lebih maksimal dalam mengurangi jumlah kecelakaan adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selamat pagi. Terus ya. Dan hari ini adalah kegiatan kalian untuk melaksanakan proyek. Pembelajaran hari ini adalah kalian akan pameran berjalan hasil proyek miniatur eksplanasi. Jadi pamerankan ya, atau proyek yang sudah kalian buatkan. Kemudian tujuan pembelajarannya jadi menyajikan gagasan secara lisan dalam bentuk eksplanasi, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah
masalah utama dan mengusulkan solusi. Yang ini ya. Selanjutnya, membuat miniatur eksplanasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki, serta menyampaikan langkah pembuatannya dan teks eksplanasinya. Apa kalian kerjakan hari ini? Ya, maka kegiatan pameran berjalannya. Yang pertama adalah silakan kelompok memamerkan hasil miniaturnya kepada teman sekelas, teman sesama kelas 10, serta teman kakak tingkat dan juga guru. Pamerkan hasil karya kalian yang sudah dibuatkan dengan sebagus ini. Yang kedua, hasil karya yang telah dipamerkan mintalah untuk diberi komentar oleh teman sekelas 1 orang, teman sesama kelas 10 1 orang, kelas 12 1 orang, dan guru 6 orang. Kalian bisa menjelaskan apa yang sudah dibuat ya. Jadi selain kalian memamerkan miniaturnya, juga menjelaskan ini tentang apa. Misalkan tentang macet nih, mengapa terjadi macet, apa sebab akibatnya, dengan bentuk dari eksplanasinya. Kalau nanti ditanya oleh guru atau misalkan teman saya, kamu membuat apa? Oh, saya ini miniaturnya adalah membuat kemacetan. Bagaimana sih kemacetan? Kalau silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh guru atau teman atau kakak kelas kalian. Paham? Selanjutnya, hasil komentarnya silakan dituliskan di LKPD ini. Jadi nanti namanya siapa, dia siswa, mahasiswa, mata pelajaran apa, ya? Ini komentar tentang yang kalian lakukan. Mereka berhak untuk memberikan penilaian. Ini penilaiannya ada A, B, C. Terserah yang menilai. Kalian harus bisa mengungkapkan tentang miniatur yang sudah dibuat. Selanjutnya jangan lupa ditandatangani dan didokumentasikan. Dokumentasinya boleh berupa foto, boleh berupa cuplikan video. Silakan didokumentasikan. Sedetik-sedetik saja tinggalannya, ya. Paham? Baik. Pengerjaan itu setelah sholat, ya, kalian kerjakan. Kemudian LKPD-nya nanti dikumpulkan dihitung kembali setelah Berikutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dengan cara menyelusuri sekolah untuk memamerkan hasil karyanya dan juga melakukan presentasi. Nah, pada saat presentasi ini dilakukan yaitu kepada teman satu kelasnya, kemudian kepada kakak kelas, dan juga kepada guru melalui tanya jawab, dan memberikan komentar dan penilaian dalam bentuk pantauan presentasi. Berikutnya, berdasarkan hasil yang diperoleh, ternyata para peserta didik dengan menerapkan langkah-langkah, saya melihat dan mengevaluasi peserta didik dapat meningkatkan keterampilan menulis teks eksplanasi secara signifikan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, dan juga kemampuan berpikir kritis peserta didik. Saya juga bersyukur dengan proyek berjalan ini, dengan memamerkan miniatur eksplanasi yang dibuatkan oleh peserta didik, didukung oleh kepala sekolah dan rekan kerja saya, sehingga guru yang lain dapat memberikan penilaian dengan cara berkolaborasi, serta berdampak positif terhadap rasa percaya diri dari peserta didik. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.